Ini Pak, makannya cuman gini-gini aja, tapi lama-lama juga habis Pak. 2 ember, 2 ember kecil. Nah, oh makannya baru gini, bergantian, nggak begitu, belum begitu lahap Pak. Tuh, yang di sana juga sama Pak. Ini tempat nelornya udah ini, tinggal kasih tutup atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kandang Jawa. Ya, untuk sore hari ini saya akan mereview suasana pasca hujan. Oh, malah lagi hujan ini ya. Ini lagi hujan, ini hujan lagi ya. Salah satunya gini ya teman-teman. Ini contoh kandang hujan, tapi tetap nggak becek ya teman-teman ya, karena menggunakan pasir. Ya, ini lagi hujan ini ya. Nah, ini lagi hujan, dan kalau kering pun bisa disapu ya. Nah, contoh pakai sapu lidi ya, pakai sapu lidi bisa diambilin kotorannya kayak gitu. Ini hanya contoh saja ya. Nah, itu contohnya. Nah, kayak gitu. Jadi kotorannya bisa ambilin kayak gitu. Bagus lagi kalau lagi musim panas ya, kalau lagi musim panas. Nah, ini nanti kalau hujan ini kayak gini kan lagi hujan ini, nanti endoknya pada masuk ke dalam sana. Nah, terus kotoran yang di sana nanti bisa disemprot pakai selang. Ya, bisa disemprot pakai. Itu hujan-hujan pada masuk tuh ya. Nah, ini contoh disapuin kayak gitu. Biasa diambilin teleknya aja, diambilin telek-teleknya kayak gitu. Ya. Untuk kandangnya sangat simpel dan sederhana ya teman-teman ya. Simpel dan sederhana, murah sekali, bahkan murah ya. Murah. Nah, ini untuk atapnya saya beli gavalon bekas di tukang-tukang rongsok. Itu panjangnya 1,20 meter. Kalau pakai asbes pas ya 120 cm. Nah, cukup lah untuk buat sarang atau buat tiduran dia kalau musim hujan seperti ini. Kawatnya saya beli 1 meter 25.000 ya, 25.000. Ini kawatnya habis 15 meter, habis 21 meter ya. Habis 21 meter 20, karena lebarnya ini panjangnya 10, saya sekat menjadi 3 sekat ya. Jadi habisnya 21 meter kayak gitu. Terus pasirnya saya beli 1 bak ya, 1 pickup. Saya ampar aja di depan situ kayak gitu. Tuh. Nah, sebenarnya nanti ini bisa dikasih pembatas ya, biar tidak lari airnya kayak gitu. Ini kalau musim kering, kalau musim panas kotorannya garing ya, kotorannya garing. Tapi nggak apa-apa, kalau musim hujan kayak gini pun dia tetap menggenang air tapi nggak becek ya. Menggenang air tidak becek dan bisa disapu. Ya, bisa disapu seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Itu kan air ya, menggenang air kayak gitu nggak apa-apa. Teman-teman bisa bayangkan andai kata ini bukan pasir, menggenang kayak gitu diinjek-injek sama air entok. Wah, udah deh becek. Kayak gitu kira-kira ya. Nah, itu tingginya itu 1 meter. Ini cocok sekali ya. Nanti itu sarang-sarangnya di sana ya, sarang-sarangnya. Kayak gitu.
Sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman videonya ya. Nah itu kalau pagi saya semprotin tainya karena bau, takut bau lingkungan, jadi saya semprot pakai selang. Airnya saya buang ke speed tank khusus buat entok ya, speed tank khusus buat entok. Nanti kalau penuh kita panggilkan tukang sedot tinja ya, seperti itu ya. Untuk pemula belajar kayak saya ini penting sekali ya, penting sekali. Jadi modal tidak terlalu banyak, modalnya tidak terlalu banyak ya teman-teman ya. Kandangnya sangat simpel dan sederhana ya, kayak gitu. Nah, ini lingkungannya padat sekali, penduduk padat, tetapi tidak ada komplainan, tidak ada bau ya. Karena itu tadi, karena tahu sendiri ya, binatang entok itu jorok. Maka kalau kita nggak bisa menempatkan tempat yang benar, maka udahlah, entoknya klumut-klumut, kotor kayak gitu. Nah, untuk video kali ini spesial saya mereview tentang kandang ya, karena banyak sekali penonton-penonton yang bingung dengan kandang kayak gitu. Kandangnya harus seperti apa, harus seperti apa. Nah, ini saya berikan kandang yang sederhana saja ya, yang sederhana saja, simple, minimalis, tapi aman dan nyaman insya Allah buat endok-endok kita ya. Endoknya nggak main-main, nggak kemana-mana bang, enggak. Saya khususkan di situ saja, jadi tidur, makan dan apa saja di dalam situ. Ini cocok sekali untuk kandang pembesaran maupun untuk kandang produksi. Untuk kandang pembesaran boleh, untuk produksi juga boleh. Sirkulasi udara cukup, matahari juga cukup ya, mataharinya cukup ya, matahari cukup, jadi sangat nyaman lah, sangat nyaman sekali. Jadi dia tidak lembab, tidak pengap kayak gitu. Jadi sirkulasi udaranya pun dapat. Ya seperti itu ya. Nah ini baru bicara tentang kandang ya. Karena beternak itu kandang itu tidak bisa dipisahkan ya. Tidak bisa dipisahkan. Kadang-kadang Pak saya mau beternak entok tapi saya harus siapkan kandang dulu. Kandangnya itu seperti apa kayak gitu. Nah kandang itu macam-macam ya teman-teman. Terutama dilihat dari sikon, situasi dan kondisi. Pertama kondisi lingkungan tempat, yang kedua kondisi kantong kita. Nah itu ya penting, itu nggak bisa enggak itu. Lingkungan, misalkan tempat kita jauh dari penduduk, jauh dari warga dan segala macam, itu bebas dengan cara apa saja. Yang penting intinya si entok itu ada tempat untuk berteduh di saat musim panas atau musim hujan. Kadang-kadang musim hujan pun dia nggak mau neduh. Tetapi kalau kita sudah siapkan tempat, udah nggak ada salahnya kita. Jadi itu pilihan lah, si entok mau main ya silahkan. Yang jelas tempat berteduh sudah kita siapkan, seperti itu. Kadang-kadang hujan malah dia hujan-hujanan. Tapi kalau udah panas otomatis dia akan masuk dan berteduh. Kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Itu tentang kandang. Nah, kalau kayak saya serba mendadak, budget minim, dana minim, ya udahlah seperti ini saja. Gitu. Ini untuk kandang produksi boleh, untuk membesarkan mindi-mindi juga boleh. Itu di sebelah kanan sendiri itu, sebelah utara itu juga mindi-mindi umur 1 bulanan baru saya turunkan dari tanah. Terus itu juga ada satu lagi ya, kandang di situ juga ada satu lagi sama ya. Kalau di sana bedanya di pelur ya. Di sana bedanya di pelur gitu. Tuh. Mungkin itu saja ya teman-teman, sedikit video dari saya. Semoga bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Nah, terus misalkan ada yang mau mengorder entok, mau beli entok, bibit entok, monggo. Nanti saya kasih nomor WA.
di pojok kanan bagian atas. Itu nomor WA saya. Pak, saya mau beternak entok, baiknya dimulai dari apa, dari mana, dari indukan atau dari anakan kayak gitu. Nah, itu kandangnya itu seperti ini ya. Jadi siapkan kandang dulu, kalau kandang sudah oke baru ya. Itu tempat lahan kecil sempit pun bisa ya. Lahan sempit pun bisa. Seperti itu. Ya mungkin itu saja. Mohon maaf apabila penyampaian kami kurang berkenan, baik ucapan, tindakan saya mohon dimaafkan yang besar-besarnya. Oke, yuk kita akan tonton inilah kiriman entok ke kota Bekasi. Jumlahnya 150 indukan dengan total pejantan 30, betinanya 120. Seperti apa kondisi terkini yang baru sampai kemarin? Alhamdulillah beliau mengorder ke kami dengan cara sistem pembayarannya transfer terlebih dahulu. Dan untuk endok-endoknya seperti ini, kelihatannya memang kandangnya belum rapih ya. Jadi semoga nanti kandangnya cepat rapi. Baiknya sih sebenarnya endok datang kandang sudah rapi, jadi tidak terganggu ya. Buat teman-teman yang mau mengorder, baiknya merapikan kandang dulu. Ya seperti ini ya teman-teman. Ini Pak, makanya cuman gini-gini aja, tapi lama-lama juga habis Pak. 2 ember tuh. Oh, makanya baru gini bergantian, nggak begitu, belum begitu lahap Pak. Tuh, yang di sana juga sama Pak. Ini tempat melornya udah ini, tinggal kasih tutup atas.